Di era digital dan ketatnya persaingan bisnis modern, sumber daya manusia tidak lagi dipandang sekedar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset intelektual penggerak utama inovasi perusahaan. Teori-teori yang ada di PIO memberikan landasan krusial bagi praktik manajemen sumber daya manusia atau MSDM, sehingga untuk memahami fundamental tersebut secara nyata, kelompok kami telah menjadikan perusahaan Energik sebagai objek studi. Energik adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan government solution. Sebagai sebuah software house, Energik ini memiliki karakteristik demografi organisasi yang sangat menarik, yakni didominasi oleh talenta muda dari generasi Y dan Z. Yang pertama, kita akan bahas mengenai rekrutmen. Terdapat berbagai alasan di balik mengapa organisasi melakukan rekrutmen. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Feldi, selaku HR atau Corporate Service dari perusahaan Energik, dia menyatakan bahwa alasan perusahaan Energik dalam melakukan rekrutmen terhadap karyawan baru adalah jika adanya anggota tim dari sebuah divisi yang mengundurkan diri atau berpindah pekerjaan ataupun diberhentikan oleh perusahaan. Beliau juga menjelaskan bahwa rekrutmen terhadap karyawan baru dapat dilakukan jika perusahaan membutuhkan sumber daya manusia lebih untuk menangani proyek baru yang diberikan oleh klien. Secara teori, alasan perusahaan dalam melakukan rekrutmen ini cocok dengan teori psikologi industri dan organisasi, yaitu Human Resource Planning atau HRP, di mana pelaksanaan rekrutmen pada perusahaan ini mencerminkan dua aspek. Pertama dari HRP, yaitu Planning for Future Needs dan Planning for Future Turnover, di mana perusahaan perlu untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada masa yang akan datang yang disebabkan oleh karyawan yang berhenti bekerja, berpindah pekerjaan, ataupun mengalami turnover. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sumber rekrutmen, di mana perusahaan Energik ini sangat memegang teguh corporate culture-nya, di mana salah satu perilaku utama atau praktis dari perusahaan ini adalah continuous learning and growth, sehingga sumber rekrutmen perusahaan berasal dari internal serta eksternal. Beberapa posisi dengan tingkat entry level atau junior level akan direkrut secara eksternal oleh perusahaan. Namun untuk beberapa posisi penting seperti senior level ke atas, akan sangat jarang diadakan open rekrutmen karena perusahaan sangat ingin untuk mengembangkan sumber daya internalnya sebagai prioritas. Rekrutmen terhadap pelamar secara eksternal juga dilaksanakan oleh perusahaan Energik melalui platform daring seperti Glints dan referensi atau rekomendasi yang diberikan oleh para teman-teman karyawan, sehingga perusahaan mendapatkan sumber rekrutmennya melalui karyawan yang masih bekerja saat ini, referensi dari karyawan maupun mantan karyawan, dan rekrutmen secara daring yang termasuk situs web perusahaan. Selanjutnya adalah media dan cara perusahaan dalam menarik pelamar. Dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan, media utama yang digunakan adalah dengan memanfaatkan platform rekrutmen daring seperti Glints, sehingga perusahaan dapat menjabarkan deskripsi kebutuhan, job desk, kualifikasi, sampai dengan fasilitas yang akan diterima oleh pelamar jika nantinya berkesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memberikan segala informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh para pelamar secara jelas dan transparan. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah dengan employer branding, yaitu menciptakan citra organisasi bagi calon karyawan melalui penyampaian informasi mengenai fasilitas pekerjaan, budaya organisasi, serta dukungan terhadap work-life balance yang digunakan dalam aplikasi Glints. Energik telah melakukan upayanya untuk membentuk persepsi positif di kalangan pelamar pekerjaan sehingga dapat meningkatkan daya tarik organisasi serta menarik kandidat-kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses seleksi di perusahaan Energik melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi atau seleksi berkas, yang kemudian dilanjutkan ke tes teknikal. Apabila kualifikasi pada tes teknikal memenuhi, maka akan dilanjutkan ke tahap interview atau wawancara. Dan apabila kandidat dinyatakan lolos interview, maka akan dilakukan proses offering, di mana perusahaan akan menjelaskan hal-hal terkait dengan gaji dan juga daftar perjanjian kontrak. Hal tersebut berlaku untuk rekrutmen eksternal, dan untuk internal sendiri akan dilakukan rapat manajemen di mana nilai-nilai dari kandidat akan di-appraise oleh tim elit perusahaan, dan apabila diperlukan maka akan dilanjutkan ke tes teknikal. Alat seleksi yang digunakan oleh perusahaan ada 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi untuk memeriksa kesesuaian kualifikasi atau kemampuan kandidat, status pendidikan mereka, dan juga motivasi mereka mendaftar ke lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua adalah tes teknikal untuk menilai kemampuan dan keterampilan teknis kandidat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di divisi masing-masing. Dan yang ketiga adalah wawancara untuk menilai kepribadian kandidat, kemampuan komunikasi mereka, dan juga kesesuaian mereka dengan corporate culture perusahaan. Lalu pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan antara lain adalah HR, VP, dan AVP. HR sendiri akan memberikan pendapat mengenai kemampuan non-teknis kandidat, sementara VP dan AVP akan lebih memberikan pendapat mengenai kemampuan teknis kandidat. Untuk CEO sendiri juga akan terlibat dalam pengambilan keputusan pada rekrutmen internal. Pada aspek penempatan kerja, perusahaan menerapkan konsep person job fit dan person organization fit. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis individu sesuai dengan kebutuhan departemen,
tetapi juga menilai kesesuaian sikap dan nilai kandidat dengan budaya perusahaan, yaitu prinsip be useful dan kebermanfaatan. Penilaian ini dilakukan melalui tahap interview, tes teknis, dan masa probation awal. Selama probation pun, perusahaan akan mengamati apakah individu mampu mengikuti budaya kerja dan tuntutan pekerjaan yang diberikan. Selain itu, perusahaan juga memberikan evaluasi bulanan kepada karyawan probation agar individu mengetahui aspek yang perlu dipertahankan maupun dikembangkan. Menariknya, perusahaan menyebutkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan dalam penempatan kerja, karena proses rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan posisi lowong umumnya dapat terisi dengan cepat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan penilaian kinerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Feldi, penilaian kinerja itu dilaksanakan di perusahaan Energik, digunakan sebagai dasar dalam pemberian bonus, promosi jabatan, serta menentukan kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, perusahaan itu memberikan fasilitas pembelajaran agar kemampuan karyawan itu dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan klien dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Ahmad pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa performa appraisal itu bertujuan untuk memberikan feedback, menentukan kompensasi dan promosi, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, mengenai waktu dan frekuensi penilaian. Pada perusahaan Energik, tim manajemen itu menggunakan dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi KPI per 6 bulan dan juga evaluasi tahunan. Sebelum proses evaluasi yang dilakukan, perusahaan itu menggunakan sesi one-on-one antara karyawan dengan HR ataupun FVP. Pada sesi ini, HR itu akan berfokus untuk membahas aspek non-teknis, sedangkan FVP itu lebih kepada aspek teknis pekerjaan. Evaluasi KPI itu lebih berfokus pada pencapaian target yang dilakukan bersama-sama oleh tim. Sedangkan evaluasi tahunan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat perkembangan kemampuan, kinerja, perilaku mereka, dan juga feedback dari rekan-rekan kerja selama 1 tahun berlangsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penilaian kinerja yang diterapkan pada perusahaan Energik, yaitu 360 degree feedback, di mana penilaian itu diberikan dari berbagai sumber, dapat dari atasan, bawahan, rekan kerja suatu divisi, rekan kerja lintas divisi, dan sebagainya. Diharapkannya penilaian yang diberikan itu dapat dilakukan dengan jujur dan lebih objektif. Nah, dalam evaluasi tahunan, fokus utamanya itu tidak hanya tentang membahas KPI, tapi juga membahas feedback yang muncul secara berulang didapatkan oleh karyawan. Jika hal ini terus terjadi, maka area tersebut itu perlu diperbaiki oleh karyawan. Di satu sisi, perusahaan itu juga sedang mengembangkan sebuah aplikasi bernama Hero yang dapat memantau performa dan juga perilaku kerja karyawan secara real time, seperti keterlambatan ataupun pelanggaran tertentu yang dapat langsung tercatat oleh sistem. Nah, metode ini berkaitan dengan konsep BARS karena penilaian itu tidak hanya berfokus pada hasil kerja, tapi juga perilaku kerja karyawan itu pada kehidupan sehari-hari. Nah, metode penilaian itu sesuai dengan teori Conte dan juga Landy pada tahun 2019 mengenai 360 degree feedback yang melibatkan banyak sumber penilaian dengan tujuan untuk mengurangi bias dan juga memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang performa karyawan. Sedangkan praktik KPI tadi itu menunjukkan karakteristik MBO atau Management by Objectives, di mana karena penilaian ini lebih berfokus pada pencapaian target kerja yang sudah ditentukan sebelumnya bersama-sama. Selanjutnya mengenai kriteria dan indikator kerja. Di Energik, pihak manajemen itu membedakan indikator penilaian itu untuk dua bidang, yaitu indikator technical dan juga indikator non-technical. Nah, indikator technical ini disusun oleh VP dari bidang pekerjaan masing-masing. Sedangkan indikator non-technical itu disusun melalui feedback 360 degree tadi. Nah, penyusunan indikator ini mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan juga kebutuhan perusahaan untuk masa yang akan datang. Sehingga target kerja itu dibuat berdasarkan capaian periode sebelumnya supaya tetap realistis tapi juga berkembang untuk masa depan perusahaan. Indikator itu tidak hanya ditentukan langsung begitu saja, tetapi melalui diskusi antara VP, HR, dan juga EVP. Bahkan karyawan itu diberikan ruang negosiasi jika target yang diberikan itu dianggap terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Bernardin dan juga Russell, di mana mereka mengatakan bahwa kriteria penilaian itu harus relevan dengan pekerjaan, realistis, serta mencakup berbagai aspek seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan juga hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu aspek penilai kerja. Penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh atasan pada perusahaan Energik, tetapi juga melibatkan rekan kerja, bawahan, rekan kerja lintas divisi, dan juga self-assessment melalui sesi one-on-one. Sesi ini dilakukan bersama dengan pendamping oleh HR, sehingga karyawan itu dapat melakukan refleksi diri dengan baik dengan adanya tuntunan dari HR. Praktik ini sesuai dengan teori penilai kerja pada performance appraisal yang menjelaskan bahwa penilaian itu dapat dilakukan oleh berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga diri sendiri.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pemanfaatan hasil penilaian. Berdasarkan hasil wawancara bersama perusahaan Energik, itu menunjukkan bahwa mereka menggunakan hasil evaluasi itu sebagai media feedback, refleksi, dan juga pengembangan karyawan. Hal ini dilihat dari evaluasi KPI yang dipresentasikan oleh karyawan itu sendiri mengenai pencapaian targetnya di depan pihak manajemen. Sedangkan hasil feedback 300 degree itu dipresentasikan saat evaluasi tahunan. Perusahaan itu juga memberikan salinan evaluasi supaya karyawan itu bisa memahami apa yang menjadi keunggulan mereka dan apa aspek yang masih perlu diperbaiki untuk kedepannya. Hal ini sesuai dengan teori Dassler pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa hasil performance appraisal itu bisa digunakan untuk evaluasi performa, pengembangan karir, dan dokumentasi kerja, serta kebutuhan pelatihan. Selain itu, transparansi perusahaan dalam menyampaikan hasil evaluasi pada karyawan itu juga sesuai dengan pendapat Armstrong pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa performance appraisal itu berfungsi sebagai media komunikasi antara organisasi dengan karyawan terkait ekspektasi kerja, feedback, dan pengembangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai potensi bias dan juga masalah penilaian. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan energi ketika menilai adalah subjektivitas manusia. Misalnya, terdapat preferensi pribadi atau rasa tidak enak sehingga sulit untuk memberikan penilaian buruk kepada rekan kerja yang dekat secara personal. Sehingga untuk meminimalkan hal tersebut, Energik itu menerapkan atau menggunakan sistem feedback yang bersifat anonim, kemudian pernyataan yang terstandarisasi, serta merancang aplikasi Hero yang berbasis data real time agar penilaian itu bisa diberikan lebih objektif dan juga berbasis bukti. Hal ini sesuai dengan teori Conte dan Landy pada tahun 2019 mengenai pentingnya mengurangi rating error dan juga bias subjektif dalam proses evaluasi kinerja. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai manajemen kerja, yaitu hubungan antara tujuan individu dan tujuan perusahaan. Perusahaan Energik memiliki satu purpose atau tujuan utama, yaitu to be useful. Energik memfasilitasi para karyawan untuk membantu mereka menghidupi nilai-nilai perusahaan dengan cara mendorong serta memfasilitasi para karyawan untuk mengembangkan dirinya. Karyawan dari sebuah perusahaan maupun organisasi perlu untuk mempelajari budaya perusahaan di mana ia bekerja melalui sebuah proses yang disebut sebagai sosialisasi atau socialization, yaitu sebuah proses memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang penting untuk dapat beradaptasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan Energik mampu untuk mensosialisasikan nilai maupun tujuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan sangat baik melalui adanya employee handbook yang mencakup panduan umum, perilaku, serta budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, ada bimbingan yang diberikan secara langsung kepada para karyawan, termasuk kepada fasilitas belajar seperti coaching, akan mendorong para karyawan untuk lebih mampu beradaptasi dan bergerak bersama perusahaan dengan nilai serta tujuan yang dipegang oleh perusahaan. Baik, selanjutnya adalah tindak lanjut dari hasil kinerja. Jika terdapat karyawan dengan kinerja yang sangat kurang dalam segi penilaian maupun evaluasi, perusahaan akan memanggilnya secara personal dan akan berbincang langsung dengan Pak Feldi selaku HR atau Corporate Service beserta dengan IVP yang terkait. Lalu, setelah ada proses diskusi ini, karyawan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah program pembinaan khusus atau yang dapat disebut dengan Individual Development Program atau IDP. Individual Development Program atau IDP ini merupakan proses bimbingan dan diskusi yang difasilitasi oleh perusahaan, yang dimana telah menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan fungsi feedback dengan sangat baik, yaitu sebagai sarana untuk membantu individu memahami area di mana individu tersebut perlu untuk berkembang, serta untuk melaksanakan fungsi coaching sebagai proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan kinerja dengan reward dan pengembangan. Dalam perusahaan Energik ini, kinerja karyawan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap reward, khususnya terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Selain bonus, pengembangan terhadap karyawan dapat dilaksanakan melalui adanya coaching dan juga training yang dapat dilaksanakan jika karyawan ini memang membutuhkan coaching tersebut karena ada penurunan dan kendala terhadap kinerja. Tetapi karyawan tetap dapat mengajukan coaching atau training yang dibutuhkan, dan jika merupakan pengembangan terhadap hard skill, perusahaan ini akan cenderung untuk menawarkan tanpa adanya permintaan dari pihak karyawan. Pengembangan terhadap karyawan juga dapat terjadi ketika perusahaan ini sudah merasa bahwa merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan karyawan tersebut dari junior level menjadi tingkat yang lebih tinggi, yaitu senior level. Maka perusahaan akan lebih memilih untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sudah dimiliki dibandingkan untuk melakukan rekrutmen secara eksternal. Selain itu, pengembangan terhadap karyawan ini dapat dilaksanakan jika adanya proyek tertentu di mana membutuhkan karyawan memiliki syarat tertentu atau menguasai kemampuan tertentu yang sebelum ini memang belum dikuasai. Praktik MSDM di perusahaan Energik ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan Performance Management Systems atau PMS. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menggunakan hasil penilaian kinerja atau evaluasi sebagai dasar dalam berbagai keputusan terkait dengan sumber daya manusia. Pada perusahaan Energik, proses training and development memiliki tujuan untuk meningkatkan
meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pekerjaan, serta mendukung value perusahaan yaitu useful. Kemudian untuk jenis pelatihannya sendiri ada hard skill di mana terdapat pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan divisi masing-masing dengan mendaftarkan karyawan ke course-course yang dibutuhkan. Kemudian terdapat juga pelatihan soft skill seperti untuk teamwork dan design thinking yang diberikan melalui gathering, outbound, atau event yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, perusahaan Energik memiliki 3 cara, yaitu yang pertama dengan person analysis, dengan menanyakan skill apa yang dibutuhkan atau ingin dipelajari oleh karyawan. Yang kedua adalah task analysis, yaitu ketika pelatihan diberikan ketika ada proyek baru yang membutuhkan skill yang belum dikuasai oleh karyawan. Yang ketiga adalah organizational analysis, yang terjadi ketika AVP ingin menstandarisasi timnya untuk menguasai kemampuan tertentu. Untuk metode pelatihannya sendiri yang paling sering dilakukan adalah off-the-job training dengan bentuk pelatihan yaitu mendaftarkan karyawannya ke course-course yang dibutuhkan. Sementara itu, pelatihan soft skill diberikan melalui penyampaian materi ketika perusahaan mengadakan kegiatan di luar kantor. Untuk evaluasi pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri adalah pengumpulan resume disertai dengan presentasi hasil pembelajaran kepada teman-teman satu divisi, serta pengamatan hasil penerapan pembelajaran dalam pekerjaan sehari-harinya. Dalam model Kirkpatrick, evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan ini termasuk ke dalam level behavior, di mana performa karyawan dinilai setelah pelatihan selesai. Untuk program pengembangan jangka panjang sendiri, perusahaan telah menyiapkan Learning Management System atau LMS yang berisi berbagai modul pengembangan kompetensi dan juga perilaku kerja dengan harapan agar karyawan dapat belajar mandiri dan berkembang bersama dengan perusahaan. Selain itu, terdapat pula sistem rekrutmen internal untuk posisi yang lebih tinggi dengan mengutamakan merekrut karyawan internal dibandingkan merekrut dari eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan memiliki sistem pengembangan karir yang cukup terstruktur dengan jenjang dimulai dari junior, mid, senior, dan juga tersedia posisi AVP. Promosi ini tidak didasarkan pada masa kerja saja, tetapi lebih menekankan pada hasil evaluasi KPI, performa kerja, serta kesiapan individu dalam menerima tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pendekatan career development berbasis kompetensi dan performa kerja. Namun, pengelolaan karir terdapat beberapa tantangan, terutama perbedaan pendapat antara atasan dalam menentukan promosi jabatan dan keterbatasan kuota promosi setiap tahunnya. Kondisi ini membuat proses promosi menjadi lebih kompetitif. Dari sudut pandang teori manajemen karir, temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan karir tidak hanya dipengaruhi oleh performa individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi dan dinamika internal dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga sistem evaluasi yang objektif dan konsisten agar proses promosi maupun demosi dapat dipandang adil oleh karyawan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pensiun yang ada di perusahaan Energik. Nah, karena perusahaan Energik ini masih tergolong perusahaan yang cukup muda, lalu untuk demografi usia karyawannya juga masih sangat muda-muda, narasumber kami menjelaskan bahwa di Energik sendiri masih belum ada manajemen pensiun yang formal. Jadi untuk kebijakan-kebijakan seperti batasan usia karyawan untuk pensiun itu juga masih belum ada. Tapi kalau setelah kami analisis menggunakan teori career termination, prinsip-prinsip career termination sendiri ini sudah sangat diterapkan dengan cara bagaimana mereka sudah memiliki SOP untuk offboarding karyawannya. Bisa dilihat di sini untuk tahapan-tahapan offboardingnya. Lalu selain itu juga mereka sudah memiliki aturan-aturan mengenai karyawannya sebelum mereka offboarding, seperti ada 1 month notice, lalu juga handover semua pekerjaan yang sedang dikerjakan ke karyawan yang baru. Selanjutnya untuk persiapan dan work-life transition karyawannya, lagi-lagi untuk di perusahaan Energik ini masih belum ada program khusus mengenai hal itu, tapi Energik sendiri itu sangat mendukung usaha sampingan karyawannya. Mereka mendukungnya dengan cara membeli berbagai macam dagangan dari karyawan-karyawannya, entah itu untuk memenuhi acara kantor atau untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi Energik sendiri sangat mendukung dengan cara melarisi dagangan atau usaha-usaha milik karyawan-karyawannya. Ini juga termasuk salah satu bentuk pembekalan bagi karyawannya nantinya ketika di masa pensiun. Selanjutnya untuk well-being karyawan, Energik sendiri selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif, saling dukung, lalu mencairkan suasana antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Hal ini itu dilakukan untuk menjaga keefektifan kerja setiap karyawannya. Baik, untuk yang terakhir di sini adalah mengenai retirement adjustment. Namun, karena lagi-lagi masih belum ada model ataupun
manajemen pensiun yang formal dari Energik, teori ini tidak bisa dibuktikan secara langsung dengan kasus perusahaan ini. Nah, tapi ini juga bisa jadi tantangan untuk perusahaan Energik nantinya, karena cepat atau lambat ini akan sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya skala perusahaan, dan nantinya demografi karyawannya juga akan semakin beragam. Nah, ini menjadi tuntutan untuk para human resource dari Energik untuk segera membuat rancangan pensiun untuk kedepannya.